Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Kawan-kawan, kembali lagi kita hari ini harus memperjuangkan memperjuangkan rakyat Indonesia, khususnya Sumatera Selatan, di mana kita bersama-sama mengetahui, bersama-sama melihat kader PDIP dari Sumatera Selatan, Ilyas Panji, di mana ada alokasi anggaran untuk meja beliau. Bagaimana kawan-kawan kita sebagai rakyat Indonesia? Tentunya kita sakit hati melihat wakil rakyat yang seharusnya di kondisi seperti ini memperhatikan rakyatnya, justru memperhatikan diri pribadi. Betul kawan-kawan? Kami meminta kepada DPP PDIP untuk segera memecat Ilyas Panji dari kader PDIP. Pecat, berhentikan, karena sudah diduga melakukan perlakuan lebih yang saya sampaikan tadi, yaitu mengadakan alokasi meja beliau. Yang seharusnya anggaran tersebut dialokasikan untuk masyarakat yang lebih membutuhkan, namun dimanfaatkan oleh kepentingan pribadinya. Hal itu sungguh bertentangan dengan tujuan masyarakat Indonesia, dengan keinginan masyarakat Indonesia yang ingin adil, sejahtera masyarakat Sumatera Selatan. Justru kita dipertontonkan oleh kelakuan lebih dari wakil rakyat sendiri. Sebenarnya kawan-kawan, saat ini, detik ini, bagaimana kita sebagai masyarakat tidak sakit hati ketika yang seharusnya anggaran dimanfaatkan dengan sebijak-bijaknya, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena kita melihat khususnya di Sumatera Selatan masih butuh, masyarakat yang membutuhkan. Tetapi segelintiran yang justru tadi yang disebutkan, Panji Ilyas kader PDIP Perjuangan melakukan tindakan di luar kemanusiaan. Apakah PDIP akan diam saja? Tentunya jangan dibuangkan karena itu manusia mati. Ini tidak berkenan. Para kawan-kawan, Parasit akan memberogoti dan menghancurkan bangsa kita sendiri yang PDIP memiliki kerakyatan bangsa Indonesia. Tentunya harus sesuai dengan kepentingan kita bersama. Saya sampaikan sekali lagi pada DPP PDIP, segera pecat, segera berhentikan Panji Ilyas dari kader PDIP. Semangat kawan-kawan. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan, salam keadilan, salam untuk rakyat Indonesia. Marilah kita berdiri seperti ini, bukan hari ini kita berdiri seperti ini bukan karena kebencian kepada seseorang, bukan karena kepentingan politik tertentu. Kita hadir membela suara rakyat untuk keadilan, transparansi, dan penggunaan uang rakyat menjadi dari punya rakyat. Saudara-saudara sekalian, saat banyak masyarakat yang berjuang yang memang kebetulan hidup, saat masih ada rakyat yang kesulitan mendapatkan akses kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan yang layak. Kita dikejutkan dengan adanya dugaan penggunaan anggaran negara untuk fasilitas murah dan berita media sosial. Yakin
KPRD Sumatera Selatan. Kami bersama bertanya, apakah fasilitas semua tersebut merupakan kebutuhan rakyat, ataukah kebutuhan yang lebih penting daripada kesejahteraan rakyat, ataukah uang rakyat memang diperuntukkan untuk pengelolaan pejabat? Jika benar adanya bantuan penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan prinsip kepentingan publik, maka hal tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kami bersama menyampaikan beberapa tuntutan kepada DPP PDIP Perjuangan. Yang pertama, kami meminta aparat penegak hukum untuk tuntas dengan pengelolaan anggaran 145 yang berbentuk megabunyak. Yang kedua, kami meminta PDIP sebagai partai yang mengusung teladan membela yang sulit untuk tidak menutup mata terhadap hal ini. Partai harus menunjukkan komitmen terhadap integritas dan keberpihakan kepada rakyat Indonesia, khususnya Sumatera Selatan. Yang ketiga, apabila terbukti adanya penyalahgunaan wewenang atau pemborosan anggaran yang merugikan kepentingan masyarakat, dan meminta PDIP untuk memberikan sanksi tegas untuk mekanisme partai terhadap Ilyas Bandi Alam sebagai kader partai dan wakil DPRD Sumatera Selatan. Saudara-saudara sekalian, kita tidak boleh membiarkan uang rakyat digunakan untuk kepentingan para pejabat, kepentingan yang tidak memberikan manfaat pada masyarakat luas. Kebutuhan yang berasal dari APBD adalah amanah yang harus kita tanggung jawabkan. Betul kawan-kawan? Terima kasih. Hari ini kami datang membawa tuntutan, besok kami akan terus mengawal dan seterusnya kami akan memastikan bahwa rakyat tidak dibutuhkan. Mari bersama-sama kita suarakan uang rakyat bukan untuk pejabat semua. Uang rakyat bukan untuk kesenangan para pejabat. Betul kawan-kawan sekalian? Merdeka! Merdeka! Salam merdeka! Salam perjuangan! Baik, terima kasih kami sampaikan terhadap donatur sebelumnya. Terima kasih. Selanjutnya kami di sini akan menyampaikan apa yang kemudian menjadi keresahan kita bersama. Masih semangat teman-teman. Masih semangat teman-teman. Baik, terima kasih. Kami datang pada hari ini untuk menyampaikan apa yang kemudian menjadi keresahan kita pada hari ini. Sebagaimana disampaikan oleh moderator sebelumnya, bahwa terdapat tindakan-tindakan yang kemudian tidak lahir daripada kepentingan publik dan kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh saudara Ilyas tidak dilahirkan dari kepentingan publik, tidak dilahirkan dari kepentingan masyarakat, tidak dilahirkan dari untuk kemaslahatan masyarakat Sumatera Selatan itu sendiri. Oleh karenanya kami datang ke sini ke depan gedung DPP Partai PDI Perjuangan untuk bagaimana menyampaikan secara tegas jika kemudian pada hari ini dan selanjutnya PDIP masih tetap konsisten, masih tetap percaya, dan PDIP Perjuangan masih tetap memegang teguh bagaimana ideologi yang diturunkan oleh Bapak Kandung Kader kita, yaitu Jakarta telah meneruskan ideologinya yang disebut dengan marxisme, yaitu mengajarkan pengakuannya terhadap masyarakat, terhadap para pejabat, kita tidak boleh melakukan tindakan-tindakan untuk bagaimana menandakan pendidikan, menandakan para pejabat, itu tidak boleh. Itu yang kemudian menjadi slogan sampai di sini oleh PDIP Perjuangan. Oleh karenanya kami sampaikan
tindakan-tindakan yang dilakukan oleh saudara Ilyas tidak mencerminkan bagaimana ideologi daripada PDI Perjuangan itu sendiri saja teman-teman. Representasi daripada saudara Ilyas tidak merepresentasikan daripada wajah PDI Perjuangan itu sendiri. Karena apa? Karena PDI Perjuangan merupakan representasi daripada ruang publik. Representasi daripada PDIP adalah representasi kerakyatan. Jika kemudian kejadian-kejadian, kebijakan-kebijakan yang kemudian bertentangan dengan ideologi daripada PDI Perjuangan, kami secara tegas menuntut terhadap PDI Perjuangan untuk mengecat saudara Ilyas daripada keanggotaan PDI Perjuangan itu sendiri. Karena apa? Karena saudara Ilyas telah mencederai nilai-nilai daripada PDI Perjuangan itu sendiri. Telah mencederai nilai-nilai berlaku sebagaimana PDI Perjuangan, sebagaimana ideologinya sampai detik ini. Kami percaya untuk bagaimana kita merawat kebangsaan kita, untuk bagaimana kita merawat negara pada hari ini. Dan selanjutnya kami sampaikan, di tengah-tengah masyarakat mengalami konstelasi ekonomi yang begitu sangat besar, masyarakat di tengah-tengah masyarakat yang dipaksa untuk melakukan efisiensi. Kami disini mengatakan, jangan kemudian hanya orang-orang yang melakukan efisiensi. Masyarakat yang dipaksa untuk memilih, masyarakat yang dipaksa untuk menghemat. Jika kemudian pejabatnya melakukan tindakan-tindakan kemewahan, melakukan tindakan-tindakan hedonisme, ini tindakan tersebut tidak bisa dibenarkan. Semangat teman-teman. Tindakan kebijakan daripada saudara Ilyas kita tidak bisa benarkan. Karena apa? Sampai detik ini kita masih diadu dengan cara berpikir, yaitu Soekarno dan kemudian menjadi figur sampai detik ini oleh PDI Perjuangan itu sendiri. Jika kemudian terdapat kadernya keluar daripada nilai-nilai daripada Soekarno, pemikiran Soekarno, di sini kami hanya datang terhadap perjuangan dari PDI Perjuangan mengingatkan apakah PDIP masih memegang teguh nilai-nilai yang ditanamkan oleh Soekarno apakah tidak. Jika kemudian PDIP Perjuangan sudah keluar daripada nilai-nilai yang dilahirkan oleh Soekarno, maka kami tidak akan merespon persoalan tersebut. Kalau merespon persoalan tersebut karena apa? Yang pertama, keluar daripada nilai-nilai yang ditanamkan oleh Soekarno yang kita kenal dengan pemikiran marxisme-nya. Jika kemudian pada hari ini bukan marxis yang diterapkan oleh saudara Ilyas, melainkan sebaliknya. Oleh karenanya di sini kami sampaikan, saudara Ilyas tidak pantas menjadi kader PDI Perjuangan di Bukan. Semangat teman-teman. Dan kami di sini datang daripada pemuda dan mahasiswa yang masih percaya, yang masih memiliki kesadaran, yang masih memiliki kepegangan terhadap persoalan-persoalan ini yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Seharusnya PDI Perjuangan itu berada dari perjuangan kita. Dan kami tidak menginginkan jika kemudian hari daripada gerakan kita pada hari ini PDI Perjuangan justru berada di barisan saudara Ilyas atau Ilyas Panjalam, maka kami sampaikan secara tegas PDIP sudah keluar daripada identitas PDIP itu sendiri. Maka teman-teman, identitas PDIP tidak mengajarkan kadernya untuk melakukan hedonisme, tindakan-tindakan hedonisme. Pelanggaran yang dilakukan oleh pada saudara Ilyas Panjalam tidak bisa dibenarkan sampai detik ini. Masyarakat coba bayangkan teman-teman, jika kemudian anggaran kemewahan